Iya, enggak. Bu di kulon. Di masih di arep dong, kelap. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini sudah lama nih Om Begawan nggak ngupas tentang kota di mana mantan presiden tinggal di Solo sana. Nah, beberapa hari lalu viral itu video masyarakat di sebuah kampung itu kebanjiran. Solo kebanjiran sebenarnya biasa, tetapi dalam pembangunan yang tidak termanage dengan baik ya kebangetan lah kalau sekarang sampai kebanjiran. Mereka kemudian rame-rame keluar, teriak-teriak meminta pertanggungjawaban kepada proyek berarti yang mengerjakan itu. Yang bikin kabar ini mudah menyebar kemana-mana karena proyek Simpang Joglo ini merupakan salah satu dari 17 program prioritas Wakil Presiden waktu masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Itu yang jembatan kereta dari Solo menuju Semarang itu. Dan warga Sambirejo, wilayah di mana yang dekat dengan lokasi tersebut menyebut proyek nasional membanjiri kampung. Buat rekosone wong kampung itu namanya. Kalau kita hanya membaca pemberitaan, mbuh maca koran, moco status medsos atau apa, atau mendengar dari radio, kata membanjiri itu bisa dipersepsikan dengan banyaknya proyek di Sambirejo atau di kampung itu. Tapi begitu melihat videonya, tak pikir proyeknya yang banyak. Melihat gambar atau foto, salah satu proyek andalan mantan wali kota itu ya beneran membuat banjir air menggenangi kampung Sambirejo. Nah, Sambirejo itu ya di Palang Joglo sana lah, itu wilayah Kecamatan Banjarsari di Surakarta, di Solo bagian utara. Nah, bagi para pendukung Gibran, fans beratnya tentu ya membela, sok berargumen atau mengajukan dalih bahwa proyek itu urung rampung katanya, belum selesai. Oh, belum selesai piye? Lah makanya ada genangan. Mereka bilang, oh urung rampung makanya masih menggenang. Mereka nyebutnya genangan. Oh. Banjir loh, itu bukan genangan. Nggak mau nyebut banjir itu. Itu salah satu dampak saja katanya. Nanti apabila sudah rampung, genangan itu tidak akan ada lagi. Benar. Tak buktikan loh nanti. Lalu pas Om Begawan sedikit menyodorkan alasan, di wilayah itu memang terbiasa, ada genangan biasa memang. Nanti juga akan surut katanya. Lah wong iki nek wis dadi pendukung, kalau sudah pendukungnya itu pendukung apa ya? Ya pemuja lah gitu loh. Itu ya jadinya nggak rasional kalau menjawab itu. Ingat loh, wong Sambirejo pada cerita, orang yang kebanjiran itu ada ngomong sama saya. Di situ memang rodok ledok, kamu rodok-redok itu. Ledok itu rodok cekungan, ketinggian tanahnya memang kurang. Dan di jalanan yang terbiasa rusak, sekarang dicor beton jalanannya. Apa kalian nggak tahu ini? Konsekuensi cor beton otomatis meninggikan jalan. Jalan jadi lebih tinggi. Kalau jalan lebih tinggi, akibatnya rumah-rumah warga kalah tinggi di bawah jalan. Tahu, akibatnya tahu kan kalau rumah-rumah di bawah jalan. Risiko kedua, dengan cor beton itu, luapan air tidak terserap. Tidak melintasi cor itu, dan kemarin itu, yang terlihat dari video yang viral itu, air itu juga menggenang di jalan. Wis dalane luwih tinggi dari perkampungan, jalannya tergenang ya, kampungnya kebanjiran. Inilah bahaya ini. Loh, artinya ketinggian air di jalanan kampung ya lebih tinggi. Nah, berdasarkan cerita di salah satu warga di Sambirejo sana, bila dulu genangan akan terjadi nek udane deres lebih dari 2 jam.
baru menggenang, belum banjir. Kemarin tuh banjir bukan menggenang. Lah sekarang intensitas curah air aja sedang. Hanya dengan durasi 30 menit hujan, genangan itu sudah mulai muncul. Dan mulai banjir, bukan hanya menggenang. Ketinggian air di rumah warga sampai setengah meter loh. Ada 3 wilayah RT terdampak banjir. Jumlahnya ada sekitar 70-an rumah yang dirugikan itu. Nah fakta-fakta begini itu nggak boleh ditutup-tutupi. Jangan sampailah niatan bangun proyek, mau memperlancar lalu lintas, kemudian malah menyusahkan warga di sekitarnya. Ini proyek Simpang Joglo ini, jadi proyek jembatan layang kereta api, dan juga itu ada Simpang Joglo itu perlintasan jalan segi 5 itulah, jadi dari berbagai arah. Itu disebut sebagai salah satu PSN atau proyek strategi nasional. Ya tentu direncanakan dengan matang itu. Pembangunannya itu direncanakan dengan cukup matang. Jadi dari lingkungannya, dari irigasinya, dari pembuangan air dan sebagainya tentu sudah dipikirkan. Nek proyek tingkat nasional tidak mampu mengurangi kerugian rakyat. Dulu pas merencanakan ini piye? Apa tidak terpikirkan ke sana? Ingat loh, ini proyek dari APBN loh. Bukan dari uangnya warga Solo. Ini dibangga-banggakan ini sama Wapres sekarang. Kemarin aja ditiliki sama Pak Jokowi, wah disidak itu. Lah kok cara nggarapnya asal jadi kan repot, padahal itu proyek Mekah itu. Wah, gede anggarannya, bisa ribuan miliar. Asal jadi rampung, tapi mengabaikan dampak-dampak yang ditimbulkan rakyat yang dirugikan, masyarakat di sekitarnya. Ini tak akui lah, tak akui. Intensitas curah hujan memang tinggi waktu itu, waktu banjir itu. Tapi kita kan nggak boleh nyalain hujan. Nyalain hujan. Ya tugas pemerintah buat berpikir, buat bekerja, buat nulung masyarakat. Proyek ini jelas berdampak positif harusnya. Terutama bagi pengguna jalan. Pasti, karena tidak macet lagi. Masa sih bagi yang tinggal di sekitarnya malah nerima kerugian? Ya apa layak begitu itu? Ya nggak layak lah. Lawang sebelum ini Wakil Presiden kan ya sempat ke lokasi, nengok-nengok proyek, progresnya proyek sampai di mana itu. Apa dia nggak ketemu sama warga? Nggak ngomong gitu loh. Nggak nerima keluhan atau mendengarkan munculnya genangan waktu hujan. Nah, atau sekarang ini satu video banjirnya proyek Simpang Joglo ini mulai muncul. Nah, nyebar kemana-mana, diberitakan di media lokal hingga media nasional. Tidak ada arahan sama sekali. Oke lah, pas ada genangan itu tim BPPD, BPBD, Kota Solo itu juga turun ke lokasi. Bantu warga buat nyedot air. Hanya saja itu kan penanganan sementara. Bukan saklawase atau langkah-langkah efektif. Padahal kalau hujan itu kan tiap hari bisa terjadi. Sewayah-wayah. Lah yang dibutuhkan warga ini pengambil kebijakan ini. Harus menjawab masalah masyarakat ini. Itu buat jangka panjang loh. Oh ya ini, mantan presiden juga sempat ke sana waktu itu. Mungkin pengen nonton. Wah ini loh, proyek sing diinisiasi anakku. Mungkin ya gitu. Biar masyarakat tahu. Piye perkembangannya bocah-bocah itu. Tapi apa dia diperaduli atau dikeluhi atau disambati sama warga di sekitarnya? Gak mungkin. Gak kerungu kabar di lokasi proyek tergenang air sampai banjir ini. Dan Om Bengawan dengar nih, warga itu kabarnya nyoba nyari dokumen AMDAL. Ya, analisa mengenai dampak lingkungan itu. Itu yang nggak dapet kok. Nah, warga berusaha atau pengen sekali, pengen untuk dialog sama Wika yang mengerjakan proyek itu, yang berwenang dalam mengerjakan proyek, atau perwakilan PUPR lah. Hingga saiki, sekarang ini orang ketemu nggak berhasil. Ngapain warga ngotot pengen ketemu? Sebab mereka pengen tahu, pengen ngerti, pengen paham gambar, desain, set plan-nya atau rencana proyek untuk aliran airnya itu ada enggak? Lah nek jalan rene aliran air tidak digarap dengan serius, hutan yo banjir lah.
Mereka lihat dan merasakan sendiri. Tidak ada drainase di seputaran proyek. Saluran-saluran harusnya di bawah tanah ada saluran menuju ke kali yang terdekat, yang lebih rendah. Drainase enggak ada, ini kan aneh itu. Kan hampir tidak mungkin tidak disediakan selokan, tidak mungkin. Buat setidaknya berjaga-jaga pas hujan ada tempat atau ruang buat menampung air dan mengalirkan ke tempat sungai atau yang lebih rendah. Lah ini pertinyi-inyi lagi. Pertinyi-inyi Begawan. Apakah ini murni kesalahan dari pihak perencana? Atau pihak pelaksana teledor, nggak berpikir sampai ke sana, ngarape pas rendeng, pas ketiga itu pas musim panas itu. Wah sekarang rendeng itu bahasa Jawanya musim hujan. Gitu. Memang tidak mengajukan penggarapan drainase duluan, mungkin loh. Atau proyek drainasenya itu beda proyek, belum ditenderkan, mungkin. Ya enggak mungkin, drainase itu kan dalam proyek itu kan di bawah. Harusnya dikerjakan lebih dahulu sebelum di atas dikerjakan. Harusnya loh. Nah di pikiranku sih ini, mestinya sebelum penggarapan proyek Simpang Joglo yang memindah rel kereta di atas, di jalan layang tuh, ya drainasenya dulu kudunya yang dikerjakan. Karena tempatnya di bawah. Mengapa begitu? Agar segala pekerjaan tidak terganggu waktu limpahan-limpahan air itu datang. Waktu hujan deras datang. Tapi bisa jadi perencanaan mikir nih. Bila disediakan drainase, takut dipenuhi material proyek. Nanti tersumbat. Nanti ngeduk meneh. Ya masa begitu loh. Sekelas Wika loh ini. Oh, ini kontraktor jas merah loh ini. Plat merah loh itu. Sekelas PUPR loh. Tidak bisa menyiasati perkara ini, wah aneh. Bukankah jika dilihat secara fisik masih tersedia median jalan, bahu jalan atau bekas lintasan rel dimanfaatkan sebagai ruang penampungan air kan bisa. Kan relnya sudah dipindah ke atas. Otomatis ada lahan yang tersedia dengan luasan cukup memadai untuk menampung air dan membuang ke tempat yang lebih rendah. Bahkan menyalurkan ke sungai terdekat. Ini gini ya, nggak usah berusaha lah, nyalahin wali kota. Yang sekarang yang kebetulan masih dipegang Pak Teguh itu, kader PDIP yang kemarin kalah waktu pilkada di Solo. Kenapa begitu? Ya pikiran, mau asal benci aja menyalahkan wali kota. Daripada nanti nyalahin wali kota, diguyu, diketawain. Dan Begawan tertawa itu. Itu banyak itu para pendukung yang menyalahin wali kota yang saat ini sedang menjabat sampai Februari tahun depan. Lah sebuah proyek itu statusnya masih jelas loh. Pasti jelas. Siapa yang bertanggung jawab di sana? Jelas. Lalu bidang garapannya apa? Karena ini anggarannya anggaran APBN. Penggarapannya bisa beda-beda. Dalam hal proyek Simpang Joglo, pemerintah kota Solo belas surene itu. Gak punya kontribusi apapun, anggarannya APBN semua. Ya karena Gibran waktu itu kan masih anaknya presiden, apa-apa dituruti. Proyek-proyek disok kena yang Solo itu. Sehingga ini Pemkot ya tidak bisa melu-melu. Tidak bisa cawe-cawe dalam penyelesaian masalah banjir di Sambirejo, Simpang Joglo, Surakarta ini. Kecuali sekedar meringankan beban warga yang kena dampak loh. Atau berhubung pusat wis anggap proyek ini wis tidak butuh buat naikin citra Gibran mungkin dan diserahkan ke Pemkot ya enggak apa-apa misalnya. Misalnya tidak terdapat saluran drainase atau tetap mengenang, pasti akan dicarikan jalan keluar terbaik oleh Pemkot. Nah, hingga Begawan konten. Belum ada itu respon, komentar atau pernyataan baik dari Pak Jokowi sama Gibran. Ini proyek ini mau bagaimana? Sampai masyarakat di sekitarnya kebanjiran itu loh. Dan itu lokasinya dekat dengan rumahnya Pak Jokowi itu. Yang di Sumber itu. Nah, usul konkret saja lah dari Begawan. Sementara hujan masih tinggi intensitasnya, siagakan saja mobil damkar di sana. Monggo lah mau Pemkot, Pemprov atau pemerintah pusat yang ambil bagian. Mobil itu bisa nyedot genangan waktu air mulai naik supaya nggak kebanjiran masyarakat. Lah itu memang solusi sementara. Sambari nunggu apa kebijakan dari PUPR untuk menggarap drainase.
agar setiap kali hujan tidak kebanjiran di wilayah itu. Nek genangan di atas 30 cm, genangannya itu, bahkan berdasar kesaksian warga hingga selutut orang dewasa loh, disedot nganggo pemadam itu iso itu. Atau datangkan truk sedot WC atau truk jual air bersih itu, atau truk milik DKP lah yang biasa buat nyirami tanaman. Ini jalan keluar sementara demi meringankan beban warga sekitar situ. Ya beginilah resikonya kalau yang punya ide atau gagasan lupa dalam melengkapi perencanaan atau tidak ada pemikiran. Bagaimana dengan tampungan air? Akibatnya rugi justru masyarakat yang dekat proyek. Nah ini Pemkot Kota Solo harus segera tanggap masalah ini. Yang penting dampingi warga agar tidak semakin menderita dia kebanjiran karena proyek nasional terbangun di Kota Surakarta. Gitu ya, ini pesan Begawan. Salam Begawan, jangan lupa subscribe, share, lonceng, dan like. Salam ngobrol, salam Begawan. Dadah.